Pernah nggak sih kamu mendengar kalimat seperti uang itu sumber segala masalah, atau kalau mau kaya harus punya warisan keluarga, atau mungkin ngatur duit itu ribet, yang penting jalanin aja hidup? Hati-hati, karena tanpa sadar kita sering banget percaya pada mitos-mitos tentang uang yang justru bisa menjauhkan kita dari kebebasan finansial yang kita impikan. Mitos-mitos ini bukan cuma jadi penghalang dalam mengatur keuangan, tapi juga bisa membuat kita stuck, nggak berkembang, bahkan menurun kualitas hidupnya. Hari ini, mari kita bahas bersama 7 mitos tentang uang yang harus kamu hentikan sekarang juga. Karena kalau terus dipercaya, dampaknya bisa sangat besar untuk masa depan keuanganmu, dan bahkan bisa membuatmu kehilangan kesempatan untuk hidup nyaman dan tenang di masa depan. Yuk, kita bongkar satu persatu. Mitos pertama, kalau mau kaya harus punya gaji besar. Ini adalah salah satu mitos paling sering kita dengar. Banyak orang percaya kalau penghasilan bulanan mereka naik, otomatis hidup jadi lebih mudah dan sejahtera. Faktanya, banyak juga kok orang yang punya penghasilan 2 digit atau bahkan lebih, tapi tetap saja hidupnya dari gaji ke gaji. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Gaya hidup mereka naik seiring penghasilan. Dulu gaji 5 juta cukup. Begitu naik jadi 10 juta, pengeluaran pun ikut naik. Akhirnya, setiap bulan tetap saja tak ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Padahal, kekayaan sejati bukan ditentukan dari seberapa besar uang yang kamu terima, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Orang yang gajinya 3 juta dan bisa menyisihkan 1 juta setiap bulan jauh lebih hebat daripada orang dengan gaji 20 juta, tapi selalu habis setiap akhir bulan. Jadi, yang perlu kamu fokuskan bukan cuma menambah penghasilan, tapi juga kemampuan mengelola, menahan godaan konsumsi, dan memperbesar porsi tabungan serta investasi. Mitos kedua, investasi cuma buat orang kaya. Dulu, mungkin ini benar. Investasi identik dengan orang gede, modal besar, atau minimal harus punya ratusan juta ya di rekening. Tapi sekarang, siapapun bisa mulai investasi, bahkan hanya dengan Rp10.000. Ada banyak aplikasi reksadana, e-wallet, dan platform investasi digital yang memungkinkan kamu memulai dari nominal kecil. Justru, karena kamu belum punya banyak uang, kamu harus mulai lebih cepat. Kenapa? Karena investasi bukan cuma soal nominal, tapi soal waktu. Kekuatan terbesar dari investasi adalah compound interest atau bunga berbunga. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar uangmu berkembang. Jadi, jangan tunggu sampai cukup mapan. Mulai sekarang, walaupun kecil, karena hasilnya akan terasa luar biasa di masa depan. Mitos ketiga, utang itu selalu buruk. Utang sering banget dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan, banyak orang menilai utang sebagai sumber masalah utama dalam kehidupan finansial. Tapi, benarkah semua utang itu buruk? Jawabannya tidak. Ada utang konsumtif, seperti kartu kredit untuk belanja barang-barang yang nilainya cepat turun atau cicilan barang yang tidak terlalu penting. Ini memang harus dihindari karena hanya menambah beban finansial tanpa menambah nilai. Tapi ada juga utang produktif, misalnya kredit pemilikan rumah, KPR, atau utang untuk modal usaha yang jelas perhitungannya. Utang seperti ini justru bisa membantu kamu membangun aset dan menambah penghasilan. Kunci utama dalam berutang ada pada tujuannya, kemampuan membayar, dan disiplin mengelola cicilan. Jangan asal ambil utang tanpa perhitungan. Pahami dulu apakah utang tersebut bisa membantu mencapai tujuan finansialmu, atau justru menambah beban. Mitos keempat, bicara soal uang itu tabu. Di banyak keluarga dan budaya, termasuk di Indonesia, ngomongin uang sering dianggap tidak sopan atau bahkan dilarang. Akibatnya, banyak anak muda tumbuh tanpa pengetahuan mengatur keuangan, tidak tahu cara investasi, dan akhirnya terjebak utang diam-diam. Padahal, membahas uang itu sangat penting, bukan untuk pamer, tapi untuk edukasi, diskusi, dan saling membantu. Kalau keluarga kita lebih terbuka soal keuangan, mungkin banyak dari kita bisa belajar dari pengalaman orang tua atau saudara, bukan dari kesalahan yang sama berulang kali.
Jadi, jangan malu untuk ngobrol soal uang, bertanya tentang investasi, atau mencari tahu cara mengelola keuangan yang baik. Mitos kelima, menabung itu cukup. Menabung memang penting, tapi di zaman sekarang, menabung saja tidak cukup. Kenapa? Karena inflasi. Setiap tahun, nilai uang kita turun sekitar 3 hingga 5%. Artinya, 1 juta rupiah hari ini nilainya bisa jadi hanya 950 ribu rupiah tahun depan. Banyak orang masih percaya bahwa menabung saja sudah cukup untuk menjamin masa depan finansial yang aman. Padahal, menabung hanya langkah awal dalam perencanaan keuangan. Kalau kamu cuma menabung tanpa mengembangkan uang, nilainya akan terus tergerus inflasi. Maka dari itu, selain menabung untuk dana darurat, kamu juga perlu mengalokasikan sebagian uangmu ke instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko, seperti deposito, reksadana, saham, emas, atau yang lainnya. Dengan begitu, uangmu akan berkembang dan mampu melawan inflasi. Mitos keenam, aku masih muda, belum perlu mikirin keuangan. Banyak anak muda merasa, nanti saja mikirin investasi, sekarang mau nikmati hidup dulu. Padahal, justru karena kamu masih muda, kamu punya aset terbaik yang tidak dimiliki siapapun, waktu. Anak muda beranggapan bahwa perencanaan keuangan belum menjadi prioritas karena usia masih muda dan penghasilan belum besar. Padahal, membangun kebiasaan mengelola uang sejak dini justru memberi keunggulan besar di masa depan. Semakin awal mulai menabung, berinvestasi, dan belajar tentang keuangan, semakin besar potensi dana yang berkembang karena efek waktu. Jangan tunggu sampai ada masalah keuangan datang. Mulai sekarang, walau dengan nominal kecil, itu sudah langkah maju. Waktu memberimu kesempatan untuk belajar, untuk salah dan bangkit lagi, dan untuk memanfaatkan compound interest. Bayangkan kalau kamu investasi 500 ribu setiap bulan mulai usia 22 tahun, hasilnya bisa puluhan juta lebih banyak saat pensiun, dibandingkan orang yang baru mulai usia 32 tahun dengan nominal yang sama. Jadi, jangan tunda lagi. Mulai kecil pun tidak masalah. Yang penting mulai sekarang. Mitos ketujuh, punya banyak uang pasti bahagia. Uang memang bisa membuat hidup lebih nyaman. Tapi, apakah otomatis membuat bahagia? Belum tentu. Ada orang yang punya kekayaan miliaran, tapi tetap merasa kosong. Sebaliknya, ada juga yang hidup sederhana, tapi tenang karena bebas utang, punya cukup, dan hidup sesuai tujuan. Mitos ketujuh menyatakan bahwa memiliki banyak uang pasti membuat bahagia. Faktanya, uang memang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan memberi rasa aman. Tetapi kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari materi. Hubungan yang baik, kesehatan, dan rasa syukur jauh lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan jangka panjang. Uang hanyalah alat untuk mendukung kehidupan yang lebih berarti. Jadi, fokuslah pada keseimbangan antara keuangan dan kualitas hidup agar kebahagiaan lebih utuh. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan hiduplah yang seharusnya menentukan arah keuanganmu. Uang bisa membantu membeli waktu, membantu orang lain, dan mencapai impian. Tapi kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, relasi yang sehat, dan hidup yang bermakna. Jadi, setelah kita bongkar 7 mitos tadi, mana yang paling sering kamu percaya? Ingat, kebebasan finansial dimulai dari pola pikir yang benar. Kalau kamu masih terjebak dengan mitos-mitos yang keliru, sekeras apapun kamu bekerja, hasilnya akan selalu bocor. Uang bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Jangan hanya kejar nominal, tapi juga pelajari cara mengelola, menambah aset, dan membuat uang bekerja untukmu. Ubah pola pikir, edukasi diri, dan jangan ragu untuk belajar dari pengalaman orang lain. Coba deh, sekarang kamu pikirkan, mitos mana yang dulu kamu percaya, dan sekarang kamu sadari ternyata salah. Mungkin dulu kamu percaya kalau gaji besar adalah segalanya, atau takut investasi cuman untuk orang kaya, atau merasa terlalu muda untuk mulai memikirkan keuangan. Sekarang, saatnya ubah cara pandang. Mulai dari hal sederhana seperti catat pengeluaran, tentukan tujuan finansial, belajar investasi, dan jangan malu bertanya pada yang lebih berpengalaman. Jadikan keuangan sebagai sahabat, bukan musuh yang menakutkan.
Kebebasan finansial itu bukan mimpi yang mustahil. Siapapun bisa mencapainya asalkan punya mindset yang benar, disiplin, dan mau terus belajar. Jangan biarkan mitos-mitos lama menghalangi langkahmu. Setiap keputusan keuangan hari ini akan menentukan masa depanmu. Semakin cepat mengubah pola pikir, semakin besar peluang untuk hidup lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Bagikan pengalamanmu, diskusikan dengan teman atau keluarga, dan mulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah secara finansial. Ingat, uang bukan segalanya, tapi mengelolanya dengan bijak akan membuka banyak peluang dalam hidupmu. Jadi mana mitos yang paling menghambat kemajuan finansialmu selama ini? Sudah saatnya kamu berkata, cukup sampai di sini. Saatnya mulai membangun masa depan keuangan yang lebih sehat, bebas dari mitos, dan penuh dengan peluang baru. Yuk, tuliskan pengalamanmu di komentar. Mitos mana yang dulu kamu percaya dan sekarang kamu sadari ternyata salah? Mari kita saling belajar, saling menguatkan, dan melangkah bersama menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan langkah pertamamu adalah mengubah mindset tentang uang hari ini juga.